لمن ألوذ به سواك عند خلول الحادث العمم يا رب سيدنا واغفر لنا يا نفس لا تقنطي بوزلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحجب يا رب في المصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فمضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه البالغ أورد النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم أبي زكريا الأنصاري حبيب عبد الله بن عالم الحجاج إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في
الدارين آمين قولا اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu masalah pemberian zakat. Sekarang bacaan kita adalah walahu ailil maliki walau bina'i bihi ikhraju zakati amwalihil batinati wa hiya an-naqdu wal 'aradu wal rikazu wa ulhiqu biha zakatal fitri. Walahu ailil maliki, dan boleh bagi si pemilik zakat, artinya bagi orang yang akan mengeluarkan zakat, walau bina'i bihi, sekalipun penggantinya, badalnya, naibnya atau wakilnya, boleh ngapain? Ikhraju zakati amwalihil batinati, boleh dia langsung mengeluarkan zakat harta-hartanya yang batin, yang orang lain gak lihat atau gak tahu. Apa yang termasuk harta yang batin itu? Wahia an-naqdu. Yang dikatakan an-naqdu adalah mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Wal 'aradu, harta benda selain emas dan perak. Itu kan kalau ada orang punya emas perak, yang tahu hanya dia, batin, orang lain nggak tahu. Begitu juga selain itu, selain emas dan perak, ya mungkin uang rupiah, nggak ada yang tahu kecuali si pemilik. Warikazu, dan juga harta yang didapatkan dari peninggalan orang-orang zaman dulu, rikas. Kalau bahasa kita adalah harta karun. Wa ulhiqu biha zakatal fitri, dan mereka para ulama menyamakan dengan nafkah dan arad dan rikas ini, yaitu zakatal fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah juga disamakan seperti harta-harta yang batin. Ya kan gak ada yang tahu, siapa tahu dia udah keluarin di tempat lain zakat fitrahnya, kan gak ada yang tahu. Nah itu harta-harta yang batinah itu, harta-harta yang batin itu, yang gak kelihatan itu, si pemilik zakat itu boleh dia langsung atau naibnya atau wakilnya yang mengeluarkan. Ya, dia langsung bagi-bagiin. Wazahirati, dan juga harta-harta yang kelihatan. Mana diantaranya wiya an-na'amu, ya, yaitu binatang ternak. Binatang ternak itu ya kelihatan orang, banyak banget di kandang, di lapangan. Wanabi, itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu padi, apakah itu gandum, apakah itu korma, ya. Wanal ma'dinu, dan harta dari hasil yang menambang, apa namanya, emas perak dari hasil menambang. Itu adalah yang zahir. Jadi si pemilik zakat ini boleh dia langsung keluarkan zakatnya, berikan kepada mustahiqin yang 8 macam itu. Wa sarfuha ay sarfu zakati ila al-imami aula min sarfihi laha ila al-mustahiqin.
Namun begitu, menyerahkan harta zakat itu kepada pemimpin, kalau negara-negara Islam, kepada imam itu lebih utama. Dengan catatan pemimpinnya itu adalah pemimpin yang adil, malam yakun jahiran. Kalau pemimpin yang zalim, maka lebih utama kita langsung yang keluarin. Jangan kita serahkan kepada pemimpin yang zalim. Tapi kalau pemimpin yang adil, nah lebih bagus kita serahkan kepada pemimpin itu. Itu harta zakat. Ya, min sarfiha laha, daripada dia sendiri menyerahkan itu zakat ilal mustahiqin, kepada para mustahiq yang 8 macam itu. Kenapa begitu? Li'annahu a'rafu bil mustahiqina wa aqdaru 'ala tafriqi. Karena sesungguhnya imam atau pemimpin itu lebih tahu orang-orang yang berhak menerima zakat. Biasanya kan ada catatan tuh. Seperti di kantor RW kita lihat berapa anak yatim, berapa janda, berapa duda, ya kan? Berapa anak balita, berapa umur SMP, itu kan dicatat semua. Itu tentunya kalau yang rapi. Kalau yang nggak rapi ya nggak ada catatannya. Jadi kita susah untuk melihat itu keadaan di kampung itu. Nah, pemimpin itu tentunya juga ada anak buahnya yang bertugas mencatat semua itu. Fakir miskin jumlahnya sekian, ya. Kemudian amilin sekian, kemudian rikob sekian, kemudian qolimin sekian, sabilillah sekian, ibnu sabil sekian. Nah, karena katanya li'annahu a'rafu bil mustahiqin, karena pemimpin itu atau imam itu lebih tahu ya dengan orang-orang yang berhak menerima zakat, wa aqdaru 'ala tafriqi, dan dia lebih mampu untuk membagi-bagikan zakat. Kenapa? Karena dia banyak bawahannya. Tinggal perintah aja udah, sebanyak apapun itu zakat pasti akan habis karena banyak anak buahnya. Illa ayyakuna jairan. Nah, kalau tadi dikatakan kalau menyerahkan zakat kepada, kita serahkan kepada pemimpin, ya pemimpin yang adil itu lebih bagus daripada kita menyerahkan langsung. Kecuali kalau pemimpinnya itu jairan zaliman, pemimpin yang zalim, yang suka bohongin rakyatnya, suka nyurangin rakyatnya, itu zalim. Nah, kalau pemimpin yang semacam itu, fasarfuha ilal mustahiqina aula min sarfiha ilal imam. Maka menyerahkan harta zakat itu sendiri kepada mustahiqin lebih utama daripada menyerahkan itu zakat kepada imam. Kenapa? Karena imamnya zalim, imamnya jair. Maka si pemilik zakat itu langsung keluarkan zakat lebih utama. Jadi kita lihat dulu deh. Yang tahu kita biasanya kalau punya pemimpin adil atau zalimnya kita tahu. Apalagi pemimpin itu udah lama, ya. Kita tahu udah tuh yang mana yang zalim, mana yang kagak. Iya, udah tawakan kalau mau diganti-ganti. Apa yang mau ganti biasanya nggak ada yang mau, ya, gitu. Ya macam-macam dah. Ada yang memang nggak mau diganti, ada yang mau karena nggak ada yang mau gantiin. Kemudian walau talaba al-imam zakat al-amwal adh-dhahirati wajabat taslimu ilaihi bila khilafin. Kalau imam minta zakat harta yang zahir, harta yang kelihatan seperti binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, ma'adin, ya, dari hasil nambang. Kalau pemimpin minta tuh supaya zakat itu diserahkan kepadanya, wajabat taslimu ilaihi, maka si pemilik zakat itu wajib serahkan itu zakat kepadanya. Pada siapa? Kepada si imam. Bila khilafin, tanpa adanya perbedaan pendapat, ya. Sekalipun itu pemimpinnya zalim, ya, walaupun pemimpinnya zalim, kalau memang dia minta zakat itu
Ya zakat mana? Zakat dari harta-harta yang zahir yang kelihatan wajib serahkan pada dia. Itu yang zahir. Wa ammal amwalul batinatu wa qala al-Mawardi. Adapun harta-harta yang batin yang tidak kelihatan seperti tadi an-naqd, ya, mata uang emas dan perak, al-arad, harta benda selain emas dan perak dan rikas. Faqala al-Mawardi, berkata Imam al-Mawardi, laisa lil ghulati nazrun fi zakatiha. Tidak boleh bagi pemimpin-pemimpin itu, kata al-Mawardi, nazrun dari sering melihat, ngincar kalau bahasa kita. Nggak boleh pemimpin itu ngincar bahasa mana ya ngincar? Kadang-kadang saya juga bingung, tapi ngerti. Nazrun artinya lihat, menilik, ya. Maka tidak boleh bagi pemimpin itu ngincar pada zakat amwalil batinah. Ya kata Mawardi. Wa arbabuha ahaqqu biha. Dan pemilik dari harta-harta yang batin itu seperti emas perak, seperti rikas, ya, seperti juga harta benda lainnya selain emas dan perak. Arbabuha, pemilik dari harta yang batin itu ahaqqu biha, lebih berhak, ya, dengan harta yang batin itu. Fa'in badaluha tau'an qabilahal waliyu. Namun kalau sepemilik zakat itu menyerahkan harta yang batin itu kepada pemimpin tau'an, secara sukarela, nggak ada paksaan, secara sukarela, qabilahal waliyu, maka si pemimpin itu boleh menerimanya. Ya, itu tentang harta yang batin dan harta yang zahir. Zakatnya siapa yang lebih berhak untuk menyerahkannya tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita lanjutkan babu qasmil ghanimati wal fai'i. Ada qasmun, ada qismun, ada qasamun. Hurufnya sama, barisnya saja beda. Itu arti beda. Kalau qasmun dibaca fathah qafnya dan sinnya sukun, itu artinya qismatun, bahagian atau bagian, pembagian, ya, pembagian. Itu qasmatun. Kalau seandainya dibaca, ya, dibaca fathah qafnya dan sinnya dibaca fathah, qasamun, itu yaminun, sumpah, qasam. Ada kan huruf qasam, waw qasam, ya, waw ba ta wallahi billahi tallahi, itu adalah huruf qasam. Qasamun, qasmun, ya, itu bagian. Kalau qasamun sumpah, kalau qismun qafnya dibaca kasrah sinnya sukun, itu nasibun. Ya udah bagian gua dah, nasib gua udah, atau qismun. Ya. Bisa juga kalau ada kelas qismul awal, al-qismul awal, kelas 1. Jadi bagiannya, bagian baru kelas 1. Al-qismus tsani, al-qismus tsalis, itu bagian. Itu bahasa Arab memang lebih sukar belajar bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Orang yang udah puluhan tahun belajar bahasa Arab masih terbata-bata kadang-kadang bacanya. Tapi kalau bahasa Inggris 6 bulan dia kursus, wah udah lancar banget itu. Ya, jadi kosa kata bahasa Arab itu lebih banyak. Kadang-kadang kalimatnya sama, artinya beda, bacanya sama. Itu dilihat dari siyaqul kalam. Seperti kalimat fa'a. Fa'a itu bisa berarti pergi, bisa berarti gelincir matahari, bisa berarti pulang. Fa'a. Abi fa'al fai'a, fa'ila fa'al fai'a fa'a. 3 kali sebut fa'a. Artinya beda-beda. Abi fa'a, abi fa'al fai'a, fa'ila fa'al fai'a fa'a. 3 kali fa'a, artinya beda-beda. Yang pertama, fa'a yang pertama adalah pergi. Abi fa'al fai'a, ayahku pergi kerja. Wa idza fa'al fai'a, yang kedua apabila gelincir matahari. Nah, fa'a yang kedua gelincir matahari.
Matahari udah doyong, udah zuhur. Faida fa'al fai'a, kalau matahari gelincir, fa'a, dia pulang. Saya ingat kalau orang dulu, dia kan kerjanya nyawah. Pagi-pagi dia berangkat ke Maluku, bawa Garut, itu apa, ke Solokan Tengah, kadang-kadang juga rawa gatal, di sana namanya rawa indah. Dulu namanya rawa gatal, sekarang aja rawa indah. Kenapa rawa gatal? Banyak bebek. Air bebek itu gatal, makanya rawa gatal, karena banyak bebek di situ kan. Itu pagi-pagi berangkat, tentang zuhur, kalau memang bisa nggak ada bubuknya dia pulang, untuk menjelang zuhur dia pulang. Masalah zuhur dulu. Tapi kalau ada bubuknya, itu biasanya kalau memang antara rumah sama sawah dekat. Tapi kalau di Rawagatel ya ada bubuk, sono zuhur sana aja dia. Tapi kalau rumahnya di apa GKD, IGP kan, orang tua saya juga setelah sawahnya dulu. Kan dekat itu, pulang aja dulu, kita balik lagi. Faida fa'al fai'a, kalau matahari gelincir, fa'a, dia pulang. Jadi fa'a itu baca sama. Oh beda-beda. Dilihat siapul kalam. Siapul kalam artinya apa? Susun kalimatnya. Fai'a gitu juga, dua kali disebut. Abi fa'al fai'a. Faida fa'al fai'a, fa'a. Fai'a yang pertama kerja. Fai'a yang kedua apa namanya? Bayang-bayang. Ya, azil, bayang-bayang. Ayahku pergi kerja, kalau matahari sudah ada bayangnya, bayang-bayangnya sudah ke arah barat, ke arah barat benar, fa'a, dia pulang. Nah jadi di situ dilihat dari siapul kalamnya, ya walaupun kalimatnya sama. Nah jadi itu baca kita babu qasmil ghanimati wal fai'i. Ini bab tentang pembagian ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang, apakah memang sudah terjadi perang, beradu fisik, kemudian musuh kalah, orang-orang kafir kalah, maka semua hartanya itu dirampas, dikuasai sama tentara Islam. Atau belum terjadi, baru diparani dia kabur. Ya, itu juga termasuk ghanimah juga. Atau dilihat pasukan kita banyak, serang mereka juga itu apa? Kabur juga, itu namanya ghanimah. Sedangkan fai, al-fai, harta benda yang diambil dari orang kafir tidak dengan jalan perang. Seperti mereka melarikan diri. Mereka sudah melarikan diri aja udah. Sehingga hartanya mereka tinggal, kan gak mungkin hartanya banyak bawa-bawa. Ngacir udah. Ya zaman dulu orang kampung kita pada ngacir. Ngacir di kemana? Kampung Baru, ya mungkin ke Bekasi. Kenapa? Gak aman di kampung kita. Ya banyak apa? Ya banyak apa namanya itu ya serdadu Belanda atau Jepang lah gitu. Kalau enggak ya bisa ditembak atau apalah. Jadi pada pergi, kampung kita artinya kosong. Tapi kalau cerita dari almarhum tua saya ya atau Abi Masuk gitu ya cerita. Kalau saya kan udah mengalami. Kalau bahasanya Pak Maki dengeran napin. Dengeran napin tahun itu. Orang lahir tahun 56. Itu kejadian tahun 45. Ya, iya. Nah, jadi ngacir. Jadi dia ngacir duluan. Karena takut atau karena terkejut. Ya, berjumpa dengan orang-orang Islam, terkejut dia kabur. Nah, itu namanya fai. Ya, saya katakan kemarin, bukan di sini kali ya, di apalah. Jangan diganti V-nya, F-nya jangan diganti sama T. Fai, al-fai. Kalau diganti sama T berapa ya itu? Ya. Nah, jadi pembagian ini pembagian harta ghanimah, harta rampasan perang wal fai, dan harta yang didapatkan lantaran musuh sudah melarikan diri. Nanti itu harta dibagi 5. Yang 4/5-nya buat yang perang, termasuk Nabi di situ. Nah, yang 1/5-nya dibagi 5 lagi. Jadi katakanlah harta ada 5. Dia 4/5 buat yang perang, termasuk buat Nabi di sini. Nah, yang 1/5 dibagi 5 lagi. Ini namanya khumusul akhmas. Nabi dapat lagi di situ, tapi apa? Buat kemaslahatan keluarga Nabi. Makanya para habaib nggak berhak menerima zakat. Kenapa? Dia mendapatkan dari al-fai di sini.
Ya, ada yang berpendapat kalau dia nggak dapat dari al-fai, maka walaupun dia keturunan Nabi boleh terima zakat karena nggak dapat fai. Kalau dapat nggak boleh terima zakat. Ya, fakir, miskin, al-yatam, ini di sini. Jadi 1/5 dibagi 5 lagi dikit banget ya. Ya masih bagus bagian ya di mana-mana di rumah doang, ya kan? Dan yang termasuk mendapatkan ghanimah dan fai ini bukan hanya tentara yang langsung berhadapan musuh, yang mengatur semua. Mungkin ada bagian dapur, kan ada ya, bagian kesehatan, ikut juga medan perang. Tapi dia nggak langsung beradu fisik sama musuh. Tapi kalau nggak ada dia, ntar ya makan siapa siapin, minum siapa siapin. Kalau pada sakit luka-luka siapa yang palmerahnya? Nah itu juga termasuk juga, ya termasuk nanti mendapatkan dari yang 4 ya per 5 ini, ya di sini dapat. Nah itu ya, al-aslu fil awwali, dalil tentang yang pertama itu al-ghanimah, ayatun, yaitu sebuah ayat, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ya surat Al-Anfal ayat 41. Ya itu nanti bisa kita baca secara sempurna ya tentang ayat itu. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Ada kelanjutannya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in falillahi walirrasul, sebagainya gitu. Nah itu ini dalil tentang ghanimah. Ada kalimat ghanimtum, ya wa'lamu, ketahuilah, annama, bahwasanya ghanimtum min syai', apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai harta rampasan perang. Surat Al-Anfal ayat 41. Wa bisani ayatun, sedangkan dalil tentang al-fai, ya yaitu dalil ayat ma afa Allahu ala rasulihi, ya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya, ya nah nanti di situ ya buat siapa. Ini surat Al-Hasyr ayat 7. Ada kalimat afa, ma afa Allah, afa al-fai. Tadi ghanimtum al-ghanimah. Terbuka Al-Quran yang ada terjemahnya, baca sana. Al-Hasyr ayat 7. Ma akhadnahu huwa awla min qawlihi ma ukhila. Apa-apa yang kita terimanya, apakah itu ghanimah ataupun al-fai, kalimat ini aula, lebih cakep, lebih utama daripada perkataan makan ma ukhila, ya apa yang diambil. Jadi kalimat akhadna lebih cakep, lebih aula daripada ma ukhila. Kalau akhadna kita terima, kalau ukhila yang diambil atau diterima. Jadi katanya bahwa ghanimah itu ma akhadnahu bin ahli harbin ukhra fa huwa ghanimatun. Apa yang kita terima atau kita ambilnya dari itu dari orang-orang ya yang berperang, min ahli harbin, dari orang-orang perang, ukhra, secara paksa, yang diambil secara paksa. Itu sudah berat-berat. Jangan dikata kalau begitu merampas, ya tentunya merampas di sini beda sama merampas yang biasa terjadi sekarang ini, ya apakah malak atau apa. Ini karena perang udah memang berat-berat begitu, ya. Qahran secara paksa, fahuwa ghanimatun, maka itulah yang namanya ghanimah. Jadi ghanimah itu adalah apa yang kita terima, yang kita ambil dari orang ahli perang. Jadi artinya kalau memang nggak terjadi peperangan, ya kita nggak ambil begitu aja. Ini atau ambil, ya enggak dong, ya kan? Nah kecuali kalau diadakan peperangan dulu atau belum perang, dulu kabur-kaburan, kan judulnya perang tuh.
Jadi katanya di situ, ma akhadnahu ya min ahli harbin qahran fa huwa ghanimatun. Apa yang kita ambil, yang kita terimanya dari orang-orang yang berperang secara paksa, itulah yang namanya ghanimah. Wa minha, di antaranya juga termasuk ghanimah man hazamu anhu qabla syahri silahi hina taqassafani. Dia termasuk harta ghanimah juga ya, man hazamu anhu qabla syahri silahi, ya mereka menaklukkan ahli perang ini ya sebelum membunuh senjata. Baru kita sampai tentara Islam, mereka sudah kabur. Itu pedang belum diangkat, itu panah belum dilempar, ya mereka sudah takut duluan. Rupanya kita banyak pasukan ya umat Islam. Man hazamu anhu qabla syahri silahi, ya mereka itu menaklukkan ahli perang sebelum ya menghunus senjata. Hina taqassafani, ketika berjumpa dua pasukan muslim dan pasukan kafir. Jadi belum terjadi peperangan, bahkan senjata pun belum dikeluarkan. Wa ma akhadnahu min darihim ikhtilasan ya aw sirqatan kama sayati fi sayyi. Dan apa-apa yang kita ambilnya dari negeri mereka, ikhtilasan dengan merampas, aw sirqatan atau diambil diam-diam, kama sayati fi sayyi, sebagaimana nanti akan dijelaskan di dalam kitab As-Sayr. As-Sayr artinya kitab Al-Jihad, ya begitu. Nah, jadi itu tentang apa? Itu tentang ghanimah. Nah, kalau bukan begitu apa namanya? Wa illa, insyaallah kita lanjutkan. Wa illa ay wa in akhadnahu biduni dzalik. Kalau bukan dengan cara begitu, mereka sudah ketakutan aja, ya mereka terkejut kemudian kabur, itu namanya al-fai. Ya, ini supaya kita tahu nih istilah-istilah ini ya. Jangan nanti kita sebagai umat Islam nggak tahu, udah kagak perang nggak tahu istilah-istilah aja nggak tahu ya. Jadi kita tahu apa al-fai apa, al-ghanimah itu apa, ya. Kemudian qasmun, qismun, qasamun juga kita udah tahu ya. Baik para jamaah, masih ada waktu 13 menit kita mau baca kitab yang kedua. Ya, mari kita lanjutkan. Masih masalah bahaya lidah kalau masalah. Sekarang bacaan kita, wal ghibatu muharramatun syadidatut tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ghibatu muharramatun syadidatut tahrim. Ghibah, membicarakan kejelekan seseorang di belakangnya atau gosipin orang, hukumnya muharramatun, diharamkan. Artinya haram ma yu'aqabu ala fa'ilihi ya wa yusabu ala tarikihi. Artinya haram kalau dikerjakan dosa, kalau ditinggalkan berpahala. Kalau kita ghibah kita dosa, kalau kita tinggalkan orang lagi ghibah maka kita berpahala. Syadidatut tahrim, benar-benar haram. Ya, diharamkan benar-benar haramnya itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kamu dengan yang lainnya saling menggunjing, saling mengghiba, saling membicarakan aib masing-masing. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah, sukakah salah satu di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai?
saudaranya mati, dagingnya jadi pakai tuh. Mau nggak makan daging saudara yang sudah mati itu? Fakari itu tentunya kamu tidak mau, tentunya kamu membencinya, ya begitu. Fakari itu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Takutlah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi orang yang diomongin kejelekannya di belakang dia sama seperti orang yang sudah meninggal. Orang meninggal ente omongin apa juga diam aja. Kita takziah nih, kalau bahasa orang pegang sejelawat. Ya kita buka tuh mukanya. Lu emang dasar lu. Ya kalau lu masih ada aja orang di kampung pokoknya tak aman. Kamu udah mati. Jadi ketika dia udah mati, kalau dia masih hidup di jotos aja. Nah, jadi walaupun kita omongin kejelekannya orang mati itu apa? Kagak bisa melawan. Nah, orang yang kita omongin kejelekan di belakangnya kayak orang mati. Coba di hadapan dia, enak aja lu ngomong begitu. Gua gak pernah kerjain begitu. Nah, pasti kan dijawab. Ini kan di belakang dia gak bisa jawab, gak bisa nangkis. Itu yang dikatakan. Ya sama seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati, daging saudaranya yang sudah mati yang dipakai. Fakari itu tentunya kamu gak mau. Ya, nah oleh karena itu maka jangan kita gibahin. Fashabbahallahu ta'ala al-mughtaba az-zalima bi'akil lahmi akhihi al-muslimi mayyitan. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang yang suka ghibah, yang suka gosipin ini, dia termasuk orang zalim. Diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan orang yang memakan daging saudaranya yang muslim yang sudah mati. Disamakan dengan makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ya, serupakan tuh. Sebagaimana gak enak makan bangkai saudaranya, gak enak juga ya tentunya orang ya yang diomongin itu. Wa nahika bidzalika ya damman wa jazran 'anil ghibati. Ya cukuplah Anda ya melakukan ghibah ini dengan damman ya dengan celaan dan cacian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya hentikan, udah enggak usah ya. Mulai saat ini kita tidak ghibah lagi, tidak membicarakan aib saudara kita. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim yang satu dengan lainnya, sesama muslim, haram menumpahkan darahnya. Si muslim ini haram menumpahkan darah muslim yang satu. Haram mengambil hartanya. Haram merendahkan martabat atau kehormatan dirinya. Ghibah itu berarti merendahkan martabat orang. Jelek-jelekin di belakang dia, ya kan? Itu haram. Jadi kalau kita membela agama kita, diri kita, harta kita, kehormatan kita, kemudian kita terbunuh dalam rangka membela semuanya itu, maka kita syahid. Ya, gitu. Kalau seandainya memang kita berani, ada maling, rampok malam-malam datang ke rumah kita, ya menurut kita bisa lawan dia. Kita kira hanya seorang, nggak taunya banyak. Begitu kita lagi mulai sama dia, nyampe di luar masuk juga orang kita, akhirnya kita terbunuh. Maka kita menjadi syahid. Kenapa? Membela harta kita. Ya. Tapi kalau kita tahu, wah ini sih bukan tandingan, jangan coba-coba, sama aja bunuh diri. Ya, gitu. Nah, jadi wajib kita membela harta kita, keluarga kita, darah kita, dan kehormatan diri kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal 2 menit. Orang masih 6 menit lagi. 8 menit lagi loh. 8 menit. Iya. Ya, satu lagi nih. Kata Rasulullah, ar-riba isnani wa sab'una baban. Riba itu ada 72 pintunya. Jadi banyak jalan yang menuju riba. Adnaha, yang paling rendah dosanya itu riba, mislu ayyadihar rajulu ummahu. Jadi riba ada 72 pintu. Yang dosa yang paling rendah dari riba itu bagaikan seorang
anak laki-laki dia gauli ibunya. Itu kan perbuatan yang sudah sangat nisa banget. Ya, itu termasuk ya sama dengan dosa riba yang paling ringan. Ya, terus yang paling tinggi apa tuh kalau gitu? Wa in arba riba istiqalatul rajuli fi 'adi akhihil muslim. Tingkat riba yang paling tinggi, wa inna arba riba istiqalatul rajul, seorang yang berpanjang lebar, seorang yang sudah melewati batas dalam mencemarkan kehormatan saudaranya yang muslim, itu adalah dosa yang paling tinggi. Jadi lebih tinggi dosa orang yang riba daripada naudzubillah min dzalik seorang anak gauli ibunya. Ya, tuh. Jadi jangan coba-coba yang tinggi. Kan mulut udah kermian, apa udah gatel aja pengen ngomongin aja gitu kan ya, itu memang gitu, nggak boleh begitu. Wa qalat Aisyah tuh. Kita baca Fatihah dalam harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang menerima hartanya di musola kita ini. Tadi saya terima infak dari hamba Allah 1 juta rupiah yang pahalanya buat almarhum Bapak Haji Suhari bin Bulan. Juga kita baca Fatihah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi pada sakit kesehatan badannya, anak cucu kita sedang belajar dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita baca Fatihah nih. Besok nih Pak Haji Edi ya, dan juga adiknya Pak Sudirman ya, Hilal mengadakan resepsi pernikahan anaknya. Mudah-mudahan walaupun sekarang lagi musim hujan, kalau kita berdoa minta jangan hujan dulu. Nanti hujannya besok jam 12 malam baru hujan. Dari pagi besok jangan dulu, itu kita minta. Ya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa min ba'di tafarruqan ma'zuban wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la yatba'una shaqiyya wa la matruda wa la mahruman فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله.